warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tergabung Ustaz. Sama Bunda. Alhamdulillah. Semoga yang membacakan dan yang udah masuk kayak gitu sudah. Tapi sudah masuk kayak gitu. Sudah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semuanya juga sudah ada di mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Randes Abdul Ahmad Ghazali yang tausiahnya pada hari ini berjudul Amalan Rahasia di awal 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Pada Bapak Ustaz kami persilakan. Langsung ya Bun. Langsung saya. Kedengaran ya Bu suara? Suaranya aku dengarannya anak ibunya masih putus-putus. Iya, memang di tempat saya kresek Bu, nggak jelas. Ada itu nggak pas kresek? Kita rame banget di ini di HP saya ini. Tolong Pak Ustaz, mohon maaf, jelas. Siap, jelas Bunda. Itu apa namanya suaranya di unmute? Baik, kedengaran Bunda? Dengaran Ustaz. Alhamdulillah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi a'azzana bil Islam wa akramana bil iman. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul alam. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibu a'lal maqam. Arsalahu rahmatan lil anam id laulahu lakanat ahwaluhum aqbaha minal an'am wa ala alihi al bararatil kiram wa sahbihi masabihiz zalam wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumin tantiku jami'ul a'dha wa yahkumu fihi lisan. Amma ba'du fa yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala fi muhkamit tanzilih wa huwa a'lamu bi muradih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajri wa layalin 'ashr. Wa yaqulu subhanahu wa ta'ala fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyuna sallallahu alaihi wasallam fi hadithihi syarif, ma min ayyamin al-amalu salih fihinna ahabbu ilallah min hadihil ayyamil ashri. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin asyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bunda MT Ashifa Cipadu yang dirahmati, disayangi dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bil khusus Ibunda Nani yang sudah banyak memberikan saya ilmu untuk kemudian diajak bergabung bersama, mendapatkan keluarga baru, berkumpul di waktu yang paling baik, dalam keadaan baik dan dalam dimensi yang baik. Mudah-mudahan perkumpulan kita yang biasanya kumpul
di Jamaatul Facebookiyah, Facebook Society, atau Jamaatul Instagramiyah, Instagram Society, atau Jamaatul Twitteriyah, Twitter Society. Hari ini alhamdulillah kita dikumpulkan di Jamaatul Googliyah, ya. Yang alhamdulillah kita sama-sama mudah-mudahan pagi ini dikumpulkan di link Zoom di MT Ashifa. Mudah-mudahan insya Allah nantinya Allah pertemukan kita di surganya bersama para anbiya wassalihin wasyuhada wa hasuna ulaika rafiqa, amin ya rabbal alamin. Maka mohon maaf lahir batin, yang kecil tak disebutkan nama, yang besar tak disebutkan gelar. Namun tentunya kita hakul yakin dari bacaan Quran yang sudah dilatunkan, dari syari tilawah yang sudah diperdengarkan, ini insya Allah menghantarkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya Imam Ibnu Sufyan Ibnu Uyainah pernah mengingatkan kita, inda dzikri ahli salah tatanazalur rahmah. Ketika orang-orang soleh sudah berkumpul di link Zoom ini misalnya, atau di Google Meet ini insya Allah, maka tatanazalur rahmah, turun rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, fadlan bihudurihim, apalagi mereka sampai kelihatan wajahnya. Maka insya Allah mudah-mudahan Allah berikan kesehatan yang prima, sehat luar biasa. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti syafi'an li ashabi. Kita baca Quran jadi syafaat, jadi obat buat kita. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Allah turunkan Quran bukan hanya sebagai bacaan, tapi sebagai syifa, penyembuh buat kita. Yang sehat tambah sehat, yang kurang sehat mudah-mudahan segera dipulihkan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang isoman insya Allah lewatkan masa daripada yang mengganggu pikiran dan kenyamanannya, dikembalikan kenyamanan dan ketentramannya, sehingga insya Allah semakin dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang sudah alumni mudah-mudahan tidak masuk lagi dalam COVID-19 tentunya, dan kita semua insya Allah sehat walafiat karena Allah ta'ala, amin ya rabbal alamin. Maka izinkan saya untuk screen ya. Bismillahirrahmanirrahim. Screennya di mana dia nih? Sudah kelihatan belum Bunda? Belum ya? Belum ya, sebentar. Saya coba di sini. Kelihatan Bunda? Kelihatan. Alhamdulillah. Yang penting kelihatan dulu. Baik. Qadarullah, tentunya duduknya kita di MT Ashifa Cipadu ini dalam kajian online sudah Allah tuliskan sudah sejak lama, di mana Allah Subhanahu wa taala dzakarallahu fi ma'indah, tentunya memilih nama-nama kita untuk kemudian dikabarkan kepada seluruh makhluknya. Sebab ketika kita sudah berkumpul, tentunya ada pertanggungjawaban. Rasul bertanya kepada sahabat, fi majtama'akum hadza, kamu lagi pada ngapain?
Sahabat menjawab, nadzkurullah, kami mengingat Allah Subhanahu wa taala. Untuk kemudian kata Rasul, nazalat alaihimus sakinah, kalau sudah mengingat Allah Subhanahu wa taala akan turun rahmat, turun ketenangan dan mudah urusan. Dan yang terakhir adalah kita dzakarallahu fima indah, sungguh Allah tuliskan nama kita di hadapan para makhluknya yang katanya tusfikud dima, menumpahkan darah, perpecahan dan seterusnya, permusuhan. Tentunya kita sedang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Biar lega full. Baik, di sini insya Allah ada amalan rahasia di awal 10 pertama bulan Zulhijjahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana amanah yang sudah disampaikan, maka insya Allah dalam waktu lebih dari 1 jam insya Allah nanti kita berhenti di 6.30 untuk pertanyaan. Insya Allah akan terus kita lanjutkan sampai jam 7. Mudah-mudahan kita diberikan satu pemahaman fakih dalam agama dan mampu menakwilkan apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa madepnya ke sana kamu? Mengarah kemana ke sana sih? Mengarah kemana ke sana? Baik ayahanda, bunda. Lagi ke sana apa? Bisa terlihat ya. Yang pertama, bahwa amalan rahasia dalam sistem ajaran Islam harus kita kembalikan bahwa seluruh amal kita, seluruh aktivitas kita, seluruh yang kita lakukan tentunya kita sandarkan kepada nusus syar'i, ajaran-ajaran yang sudah Allah berikan kepada baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bicara amalan, bicara aktivitas, bicara rahasia, sir, bagian dari apa yang Allah siratkan kepada baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disampaikan kepada sahabat, disampaikan kepada seluruh daripada umat, yang mana ketika kita mendapatkannya maka sudah mendapatkan kabar tabligh dari apa yang terkait dalam agama kita. Maka dalam sistem ajaran Islam, amalan-amalan itu dikenal dengan 4 pointer. Yang pertama ada akidah, berkaitan dengan teologi, berkaitan dengan keyakinan, berkaitan dengan penghambaan, berkaitan dengan sesuatu yang sifatnya dogma, tidak bisa diganti-ganti, tidak bisa merubah eksistensi Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah tukar somadiyatullah, jangan pernah tukar eksistensi Allah. Maka iyyaka na'bud, di sanalah kita iyyaka nasta'in. Ketika kita menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Allah lah kita meminta pertolongan. Setelah akidah ada syariah. Syariah yang kemudian mengatur ibadah, mengatur hukum-hukum dari yang sunnah, wajib dan seterusnya. Setelah ada ayat syariah, kita mengenal akhlak. Hari ini kita melakukan aktivitas pengajian kita tentunya juga dengan nilai-nilai akhlak. Didahulukan dengan kalimat bismillah, dengan membaca ayat-ayat suci Al-Quran, mengingatkan kita akan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan terakhir adalah menitik beratkan kepada muamalah dunyawiyah. Bagaimana kemudian kita melakukan aktivitas sesuai dengan kebaikan-kebaikan kita sebagai hablum minallah dan kebaikan kita hablum minan nas. Maka di dalam surat At-Taubah ayat 36 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh
minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum qatilul musyrikin kafah kama yuqatilunakum kafah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Proses penciptaan langit dan bumi digambarkan Allah Subhanahu wa taala di dalam urutan 12 bulan. Di dalamnya minha arba'atun hurum, ada 4 yang hurum. Hurum itu adalah sesuatu yang tidak boleh kecuali kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Masjidil Haram itu artinya haram melakukan kecuali kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Tanah haram, tidak boleh rafas, tidak boleh fusuk, tidak boleh jidal, tidak boleh melakukan yang lain kecuali kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Di antara 4 yang hurum itu, 4 yang berkah yang baik itu, di antaranya adalah Dzulhijjahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah sampaikan wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Ketahuilah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama mereka yang bertakwa. Maka masuk kita yang syukur alhamdulillah hari ini adalah hari terakhir di Dzulqa'dahnya Allah Subhanahu wa taala, yang insyaallah besok kita akan masuk ke dalam Dzulhijjahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka sesungguhnya Allah mengabarkan annallaha ma'al muttaqin, Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Maka jangan kita jahil melewati waktu-waktu yang hurum tadi. Janganlah kita kemudian melepaskan fursah saidah, momentum besar, karena kejahilan kita, karena ketidaktahuan kita, sehingga kita melewatinya sebagai proses yang biasa, padahal di sana menghantarkan kepada cinta Allah Subhanahu wa taala. Baca Quran kita yang tadi kita bacakan, saat kita baca di bulan Dzulqa'dah, hari ini dia akan insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita baca kembali pada saat Dzulhijjahnya Allah Subhanahu wa taala, maka banyak indikasi-indikasi yang disampaikan Rasul bukan hanya diterima tapi dicintai Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah dicintai, tentunya insya Allah akan diterima olehnya. Maka Allah sampaikan di dalam surat As-Sajdah ayat 12, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absirna wasami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Bahwa ya Allah, rabbana absarna, mata kami sudah melihat, wasami'na, kami sudah mendengar. Tentang apa? Tentang kemuliaan-kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Tentang keberkahan-keberkahan yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Maka farji'na, kembalikanlah kami. Kenapa sudah lewat? Na'mal salihan, agar kami melakukan aktivitas-aktivitas yang saleh, yang baik. Inna muqinun, karena kami sangat yakin dengan apa yang kau kabarkan. Nah, di sini adalah kerugian yang besar ketika kita melewati awal-awal Dzulhijjah tanpa kemudian kita berdekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ada 2 kandungan yang mesti kita ketahui. Yang pertama adalah apa hari yang utama itu. Yang dikatakan tadi berkah, yang dikatakan tadi ada rahasia, yang dikatakan tadi penuh kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, amalan-amalan rahasia apa yang terkandung di dalamnya. Tentunya ketika kita melihat, menelaah apa yang disampaikan misalnya oleh Sayyidatina Hafsah, istri baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kalau subuh-subuh selalu memberikan korma ajwa, kesukaan baginda kita Rasul, untuk dimakan olehnya. Ini kita akan melihat apa aktivitas-aktivitas rahasia yang akhirnya terkandung di dalamnya. Maka
Allah Subhanahu wa taala bersumpah dalam surat Al-Fajr di ayat 1 sampai 3 yang ayatnya sudah kita bacakan tadi di awal saat muqaddimah. Wal fajr walayalin 'ashr wasyaf'i wal watr, bahwa Allah bersumpah demi waktu fajar. Yang menarik adalah Allah sampaikan juga walayalin 'ashr, dan malam yang 10. Mana malam-malam yang 10? Bukankah kemudian kita terbiasa puasa hanya sampai tanggal 9 Zulhijjah? 10-nya tidak lagi berpuasa. Nah, di sini menyiratkan kita bahwa sesungguhnya setelah tanggal 9 Zulhijjah wukuf di padang Arafah masih ada kemuliaan Allah Subhanahu wa taala hingga 10 malam harinya. Maka dalam kitab Sunan An-Nasa'i dan Sunan Imam Bukhari kita bisa banyak temukan Sahih Bukhari, di mana Imam Bukhari kemudian banyak belajar dari Abdullah bin Maslamah. Abdullah bin Maslamah belajar dari gurunya Abu Sinan. Abu Sinan belajar daripada gurunya A'raj. A'raj belajar dari gurunya Abdurrahman ibn Sakhar ad-Dawsi, dan juga belajar dari gurunya Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Apa yang disampaikan? Akhrajahu Bukhari min hadis Ibnu Abbas, sampaikan oleh Imam Ibnu Abbas. Kita tahu bahwa radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul kemudian bersabda, ma min ayyamin al-amalu salihu fihi alhabbu ilallah min hadhil ayyam ay ayyamul 'ashr. Tidak ada hari-hari yang mulia dengan amal saleh fiha di dalamnya, ahabbu ilallah, yang kemudian sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala min hadhil ayyam, daripada hari-hari ini. Hari yang mana? Yakni ayyamil 'ashr, yaitu hari-hari yang 10. 10 yang mana? Qalu 10 daripada bulan Dzulhijjahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka kandungan yang pertama tadi, apa hari itu yang kemudian diberkahi Allah Subhanahu wa taala adalah 10 hari dari bulan Dzulhijjahnya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sahabat mengkonfirmasi, bertanya ulang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalu, mereka kemudian bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, walal jihad fi sabilillah, apakah amal saleh itu tidak bisa ditandingi kebesaran manfaatnya, kemuliaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan jihad fi sabilillah? Qala, Rasul menjawab, walal jihadu fi sabilillah, meskipun jihad di jalan Allah tidak bisa menyamai daripada kesalehan amal tersebut dan kecintaan Allah terhadapnya. Illa, kecuali rajulun kharaja binafsihi wa malihi falam yarji' min dzalika bisyai'in, kecuali ada orang yang keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan dirinya, berniat karena Allah, dan hartanya, malihi, hartanya, falam yarji, orang itu tidak pulang kembali ke rumahnya, min dzalika syai'un, kecuali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Artinya amal ini hanya bisa ditandingi dengan kematian, yang kematian itu berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala dan tidak kembali lagi kepada keluarganya. Lalu apa yang dimaksud dengan 10 tersebut? Yaitu tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah. Kapan itu? Besok kita mulai, Ahad. Tanggal 11 Zulhijjah, tanggal 1 Zulhijjah bertepatan dengan 11 Juli. Tanggal 2 Zulhijjah bertepatan dengan 12 Juli, yang akhirnya nanti tanggal 9 Zulhijjah, yaitu wukuf di padang Arafah, bertepatan dengan 19 Juli, yang akhirnya nanti akan kita bertakbiran di hadapan Allah Subhanahu wa taala 10 Zulhijjah bertepatan dengan 20 Juli.
Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa al-amalus saleh, amal itu, ya, amal saleh menghantarkan kepada identitas amal kita, perbuatan kita, aktivitas kita kepada dua hal. Yang pertama saleh, yang kedua toleh. Ya, agak-agak mirip. Yang saleh itu adalah yang lurus dan baik. Yang toleh itu adalah sesuatu yang rusak, fasid, rusak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka amal apa? Ya, apa amal tersebut yang nantinya bisa menghantarkan kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tentunya amal yang paling baik yaitu amal yang disematkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat memuliakan sesuatu, maka Allah menisbatkan pada dirinya. Baitun itu rumah. Ketika Allah menisbatkan kepada dirinya Baitullah, maka menjadi rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan berarti Allah tinggal di dalamnya, akan tetapi bahwasanya laisa kamitslihi syai'un, tidak akan sama rumah yang dimaksud dari rumah kita dengan rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan, syahrun, ketika disematkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi syahrullah, bulannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita masuk 7 amalan rahasia di awal 10 hari pertama bulan Dzulhijjahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan di dalam satu hadisnya, diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa kullu amal ibni Adam yudha'aful hasanat asyru amsalha ila 700 di'fin. Qala Allah azza wa jalla illa as-shaum fa innahu li wa ana ajzi bih. Bahwa seluruh amal anak Adam yudha'aful hasanat, Allah lipat gandakan. Berapa kali? Asyru amsalha, 1 dibalas 10 kali. Ila 700, 10 dilipat gandakan lagi sampai 100, sampai kemudian 700 kelipatan. Rasul sampaikan kalau Allah azza wa jalla, ini hadis qudsi, disampaikan bahwa Allah menegaskan illa shaum, seluruh amal itu dilipat gandakan 1 menjadi 10 menjadi 700 kecuali adalah puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bih, sesungguhnya puasa adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Allah sendiri yang akan membalasnya. Maka apakah Allah butuh pada puasa itu? Tentunya tidak, karena Allah Ghaniyyun Hamid. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha kaya dan maha terpuji. Lalu kenapa kemudian disematkan pada dirinya bahwa Allah kemudian mencintai puasa? Karena kemudian ketika kita berpuasa, biasanya puncak dari amal-amal saleh kita ikut serta dalam rangkaian puasa kita. Baca Quran kita, boleh jadi kita tidak berpuasa. Zikir kita, boleh jadi kita tidak berpuasa. Tapi ketika kita kemudian sedang melakukan puasa, pada puncaknya zikir ikutan, baca Quran ikutan, bahkan sedekah, infak, zakat dan seterusnya ikutan. Yang bahkan yang tidak ada kita cari-cari agar ada. Kenapa? Disinilah puncak daripada keimanan, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai dari amal-amal kita ketika kita sudah berpuasa di hadapannya. Maka yang pertama, amalan rahasianya adalah puasa. Puasa yang boleh kita kerjakan dengan 3 model puasa. Yang pertama, ini yang paling baik. Puasa sejak tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah. Mulai esok hari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, dan ditutup di terakhirnya Selasa. Atau kita bisa melakukannya dengan model yang kedua, yaitu puasa di hari Senin dan hari Kamis. Insya Allah kita akan mendapatkan 2 kali puasa Senin, yaitu tanggal 12 dan 19 Juli.
bertepatan dengan 2 Zulhijjahnya Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah 9 Zulhijjahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan Kamis kita bisa dapat 1, yaitu 15 Juli. Itu artinya dengan puasa Senin dan Kamis kita bisa mendapatkan 3 kali kesempatan berdekatan dengan Allah Subhanahu wa taala pada puncak kecintaannya. Yang ketiga adalah puasa Arafah yang jatuh di tanggal 9 Zulhijjah yang insya Allah bertepatan dengan 19 Juli. Itu artinya bahwa kenapa puasa sejak tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah? Karena jelas Rasul mengabarkan ahabbu ilallah min hadhil ayyamil ashr. Ini sangat-sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala dalam rangkaian proses 10 hari Zulhijjah yang Allah kemudian letakkan pada kecintaannya. Luar biasa. Kalau Allah sudah cinta dengan kita, apa yang tidak kita bisa berikan kepada Allah Subhanahu wa taala? Dicintai Bu RT saja kita sudah luar biasa. Dicintai oleh orang tua di sekeliling kita, kita sudah syukur alhamdulillah. Bagaimana kalau dicintai Allah Subhanahu wa taala? Yang kedua, kenapa puasa Senin 12 dan 19 Juli dan Kamis 19 Juli? Maka Rasul sampaikan Senin itu adalah idzaka yauma wulidtu. Hari Senin adalah hari di mana aku dilahirkan. Wa yauma bu'istu, di mana hari aku diutus. Wa yauma unzalu alayya, dan hari di mana aku mendapatkan wahyu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun hari Kamis, kita tahu bahwa Rasul menegaskan yauma turfa'u fihi al-a'mal, hari di mana Allah Subhanahu wa taala angkat seluruh amal ibadah kita. Bukankah amal ibadah kita itu diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Sya'ban? Betul. Akan tetapi itu 1 tahun. Untuk 1 pekannya tentunya Allah mengangkat amal ibadah kita itu turfa di hari Kamis, dan Rasul menegaskan wa uhibbu ayyurfa amali wa ana shaim, dan tentunya aku ingin ketika amal ibadahku diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, aku sedang berpuasa. Kenapa sedang berpuasa kata Nabi di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Karena tabiat manusia yang tusfikud dima, menumpahkan darah, yang kemudian menimbulkan perpecahan, saling berbunuhan. Namun ketika malaikat diperlihatkan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya amal ibadah yang dilakukan tentunya ketika amal itu diturfa, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka manusia sedang berpuasa di hadapannya. Inilah yang disampaikan baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kenapa puasa Arafah tanggal 9 Zulhijjah yang insya Allah bertepatan dengan 19 Juli? Maka yukaffir sanatal madiyata wal baqiyata. Hadis Umar Ibn Khattab menegaskan bahwa ketika kita puasa Arafah, yukaffir sanatal madiyah, Allah gugurkan dosa-dosa yang telah lalu 1 tahun, wal baqiyah, dan 1 tahun setelahnya. Itu artinya bonus 1 tahun di depan dan 1 tahun di belakang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka nilai-nilai estetika daripada puasa Arafah adalah puasa Arafah menjadikan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala sama kedudukannya dengan saudara kita yang sedang melakukan wukuf di padang Arafah. Mereka ekspatriat, mereka WNA yang ada di Arab Saudi atau WNI yang ada di Arab Saudi yang melakukan aktivitas haji tahun ini, tentunya kedudukannya sama dengan kita. Kenapa? Mereka terpanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, qadarullah, disampaikan
di tempat di mana Allah Subhanahu wa taala ijabah di padang Arafah, kita di Indonesia juga sama-sama beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka esensinya mereka yang wukuf di padang Arafah melakukan puasa Arafah, mereka tidak melakukan puasa Arafah, mereka wukuf min zillis sama, ketika tergelincir matahari ila ghurubi syamsi, sampai terbenam matahari, kita melakukan aktivitas puasa yang nilainya sama sebetulnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka berdekatan dengannya. Maka Abu Qatadah menegaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Syiyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah ayyukaffira sanatal qablaha was sanatal lati ba'daha." Bahwa sesungguhnya puasa Arafah itu menghapuskan, menggugurkan 1 tahun sebelumnya dan 1 tahun setelahnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah gugurkan dosa kita nantinya, baik setahun sebelumnya dan setahun setelahnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, MT Ashifa beredar di broadcast dari WhatsApp yang bisa kita lihat di grup-grup pengajian atau grup-grup yang lain. Ini bagian broadcastnya, saya broadcast kembali. Hanya saja saya sampaikan bahwa ini adalah siklus puasa Arafah. Beberapa broadcast yang datang, yang beredar di WhatsApp, memang tidak begitu jelas sanadnya, tidak begitu jelas dari mana datangnya. Tapi kita coba menarik ini bahwa ini adalah siklus puasa Arafah, yang kemudian bahwa Arafah itu bisa kita lihat daripada rangkaian prosesi bulan Dzulhijjahnya Allah Subhanahu wa taala. Tanggal 1 Dzulhijjah bertepatan dengan 11 Juli, insya Allah esok hari Ahad. Setelahnya tanggal 2 dan di akhir tanggal 9 Dzulhijjah, yaitu 19 Juli insya Allah Senin depan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya inilah yang dimaksud dengan al-ashr al-ashr, 10 hari yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan besarnya, apakah di tanggal 10 Dzulhijjah kita puasa? Maka jawabannya tetap puasa. Meskipun beberapa broadcast menyatakan bahwa haram berpuasa, hanya saja puasanya mulai dari kita bangun, mulai dari kita bermunajat, fajar datang menyingsing di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak makan dan tidak minum sampai akhirnya melakukan sholat Idul Adha, untuk kemudian kembali ke rumah kita. Yang paling baik adalah akala kabidihi, makan dengan hati yang kita korbankan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya lengkap sudah 10 hari walayalin ashar, 10 yang Allah sebutkan masuk ke dalamnya 10 Dzulhijjah. Berpuasa kita pada tanggal 20 Julinya, pagi harinya sebelum kita melakukan salat Idul Adha, dan sekembalinya kita berbuka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. 11 Dzulhijjah, 12 Dzulhijjah, 13 Dzulhijjah itu bertepatan dengan hari-hari tasyrik, di mana haram berpuasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagian saudara kita melakukan puasa tarwiyah, sebagian melakukan puasa Arafah. Maka di sini kemudian kita bisa melihat bahwa Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan apa-apa yang kita lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala selama 10 awal Dzulhijjahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka puasa mencerdaskan hati dan pikiran kita. Bagaimana mungkin disampaikan oleh ibadah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ja'a batnuhu 'azamat fikratuhu wa fatana qalbuhu." Siapa yang tidak terlalu terisi perutnya tidak begitu kenyang, Allah azumat fikratuhu, Allah cemerlangkan pikirannya, wa fatana qalbuhu, Allah cerdaskan hatinya. Maka puasa mencerdaskan hati dan pikiran kita. Pesan Luqman kepada anaknya, ya bunayya idam tala'atil ma'idatu qa'adatil a'dha'u 'alal ibadah. Wahai anakku, kalau perut ini tidak terasa penuh, anggota tubuh akan duduk, bisa berdiri
untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau terlalu banyak isinya, maka tidak mampu berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Abu Umamah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, murni bi amalin yudkhilul jannah." Rasul, tolong tunjukkan kepada saya amal apa yang bisa menjamin saya masuk surga. Rasul menjawab, "Alaika bis-shaum, la idda ya bunayya." Kamu puasa saja, tidak ada yang lain. Kemudian Rasul menjawab, ya kan, bahwa puasa saja, tidak ada yang lain. Bertanya lagi, "Ya Rasulullah, murni bi amalin yudkhilul jannah." Sampai kemudian 3 kali bertanya, "Ya Rasul, tunjukkan saya daripada amal yang kemudian bisa menjamin saya masuk surga." Kemudian Rasul sampaikan puasa, maka insya Allah akan menghantarkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah memperbanyak salat sunnah. Kita tahu ma'aqallas shawam wa ma'asral jawa. Orang-orang yang berpuasa biasanya hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Bagaimana caranya? Maka perbanyak salat sunnah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan perbanyak duha, witir kita, salat malam kita. Kalau sudah witir, insya Allah kita malam tinggal tahajud saja di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Abdurrahman ibn Sakhar ad-Dawsi, atau kita kenal dengan Abu Hurairah, ditanya oleh baginda kita Rasul, "Ya Aba Hurairah, mata tutiru?" Wahai Abu Hurairah, kapan kau witir? Beliau menjawab, "Ba'dal atamah," setelah selesai ini semua ya Rasul. Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Rasul yang bijaksana, mertua baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun ditanya, "Ya Aba Bakrin, mata tutiru?" Wahai Abu Bakar, kapan kau witir? Beliau menjawab, "Ba'dal atamah," setelah selesai semua. Itu artinya ada 2 sahabat Rasul yang witirnya itu di awal setelah salat Isya. Setelahnya dia bangun tanpa melakukan witir lagi. Akan tetapi ada juga sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Umar ibn Khattab, ditanya, "Ya Umar ibn Khattab, mata tutiru?" "Utiru ba'da sulusal lail." Aku nanti witir di sepertiga malam terakhir. Itu artinya silakan witir di awal dan silakan witir di akhir. Perbanyak salat sunnah. Yang ketiga adalah memperbanyak bacaan Al-Quran kita. Sebagaimana Allah sampaikan dalam surat Al-Isra ayat 82, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidiz zalimina illa khasara." Kita bisa lihat di sini bahwa Quran itu adalah sesuatu yang qara'a yaqra'u Quran, yang dibaca. Jadi Allah menurunkan Quran untuk dibaca. Bacaan kita itu akan menimbulkan syifa, penyembuh buat kita. Beberapa kita diingatkan oleh orang bijak, katakan Ibnu Sina dalam Qanun an-Medicine, bahwasanya undang-undang kesehatan, beliau menegaskan ketenangan adalah separuh obat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketenangan itu bisa kita dapat dalam kita membaca Al-Quran di hadapannya. Maka ketika kita membaca Al-Quran, insya Allah syifa adalah penyembuh buat kita. Buya Hamka ketika sholat subuhnya tidak pernah meninggalkan ruang tamunya untuk membaca Al-Quran sebelum khatam 6 juz di pagi harinya. Ketika belum 6 juz, 1 juz, 2 juz, datang tamu, diterima tamunya. Ketika tamunya kembali, beliau pun kembali ke Qurannya, meneruskan 6 juz tersebut. Setiap harinya tidak kurang dari 6 juz di pagi harinya. Imam Syafi'i ketika minta izin daripada ibunya berangkat dari Mesir ke Madinah untuk belajar Al-Muwatta daripada Imam Anas Ibn Malik, beliau setiap harinya perjalanan dari Mesir ke Madinah tidak kurang khatam 6 kali Al-Quran. Bukan lagi 6 juz, tapi 6 kali khatam Al-Quran. Maka insya Allah porsi membaca Al-Quran kita, apalagi di pandemi PKM darurat ini, yang insya Allah Allah Subhanahu wa ta'ala jauhkan kita dari bala dan bencana, dan mudah-mudahan dari Corona dan COVID-19 dan seterusnya, termasuk varian Delta. Mudah-mudahan dengan membaca Al-Quran kita semakin sehat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Yang keempat adalah memperbanyak takbir dan zikir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu afdhalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Sebaik-baik zikir adalah dengan kalimat la ilaha illallah. Kita hujamkan kalimat-kalimat la ilaha illallah ke dalam sanubari kita, ke dalam otak dan pikiran kita, bahwa sesungguhnya milik Allah Subhanahu wa taala. Sakit kita bukan karena kita sakit, tapi Allah sedang sayang dengan kita. Allah sedang menggugurkan dosa kita. Betapa banyak kita buka pintu, terjepit tangan kita. Di dapur kita motong cabai, motong bawang, yang pegang pisau kita, yang kita mau potong cabai dan bawang. Kenapa tangan kita yang terpotong? Itu karena apa? Illa syaukati. Yang sesuatu yang menyakitkan diri kita sesungguhnya dalam rangka Allah Subhanahu wa taala menggugurkan dosa kita. Maka sebelum kita potong cabai kita, sebelum kita potong bawang kita, kita minta ampun dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tangan kita terpotong? Karena kita lupa minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lupa meminta maghfirahnya. Kita lupa meminta kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala, sehingga ada dosa, ada khilaf, ada kekurangan dalam diri kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala sucikan diri kita dengan syaukah, sesuatu yang menyakitkan. Maka perbanyaklah takbir, perbanyaknya zikir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Boleh berselawatan, boleh dengan zikir pagi dan petang, boleh dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan segala apa yang kita perhatikan dalam kehidupan kita, baik tumbuh-tumbuhan, hewan dan sekeliling kita. Tentunya ini disampaikan baginda kita Rasul, kaifa amalahum, bagaimana kita bersosial dengan selain manusia, dengan hewan, dengan tumbuhan, dengan alam dan seterusnya. Kita mampu untuk sama-sama berzikir dan bertakbir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Ibnu Abbas mengingatkan kepada kita, berzikirlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala di hari-hari yang sudah ditentukan. Kapan itu? Ya, pada hari tasyrik. Kapan itu? Tadi yang kita sudah sampaikan. Ya, tanggal 21, 22, 23 Juli. Itulah zikir-zikir, takbir-takbir yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala keluar pusaran bumi menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam rangka kita mendapatkan kemuliaan dan kecintaannya. Ini yang keempat. Yang kelima adalah menunaikan ibadah haji dan umroh. Hajinya sudah 2 kali dibatalkan, maka insya Allah kita semua yang sudah daftar haji tidak patah semangat, tidak pupus harapan kita. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, sehingga mudah-mudahan insya Allah tahun depan Allah perkenankan corona mereda, melandai, menghilang dari kehidupan kita, laksana virus-virus yang lain. Virus Spanyol misalnya atau yang lainnya, dengan fenomena alam Allah hilangkan. Mudah-mudahan segera mungkin Allah Subhanahu wa taala angkat, sehingga nantinya saudara kita yang beribadah haji bisa berangkat di tahun depan, dan yang umrah bisa segera berangkat umrah. Dan tentunya ini adalah impian untuk dapat menggapai rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita yang tidak haji dan tidak umroh tentunya bisa melakukan aktivitas salat subuh berjamaah dengan keluarga kita, bersama suami dan anak kita, untuk kemudian setelahnya yadhkurunallah summa qa'ada yadhkurunallah, dia duduk dan ikut kemudian berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah sampai akhirnya dia salat 2 rakaat hatta tatlu'isy syamsu, ketika terbit matahari, dan salat 2 rakaat, insya Allah kahajatin wa umroh tamah, mendapatkan pahala haji dan umroh sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam adalah menunaikan ibadah kurban. Ya, hari raya Idul Adha ini seringkali menjadi bagian dari ritualisme kurban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Yang terpenting adalah buat kita bahwa Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita bahwa kurban itu adalah satu perbuatan puncak di mana Allah Subhanahu wa taala merahasiakan kecintaannya. Kita bisa lihat kecintaan Allah Subhanahu wa taala pada yang berkurban. Ma'amalu adamiyun, siapa saja yang melakukan aktivitas ini dari anak Adam, min amalin yauman nahri, dari amal di yauman nahri. Apa itu yaum hari? Nahar yaitu berkurban, memotong hewan kurban. Ya, ahabbu ilallah, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, min iraqatid dam. Apa itu? Menumpahkan darah, menyembelih sehingga datang darah. Fa innaha lata'ti yaumal qiyamah, sesungguhnya hewan-hewan kurban kita itu akan datang yaumal qiyamah, hari kiamat kelak, bikuruniha, satu, dengan apa? Dengan tanduk-tanduknya. Wa asy'ariha, dua, dengan apa? Dengan bulu-bulunya. Wa azfariha, yang ketiga, apa? Dengan kuku-kukunya. Artinya tanduk, bulu, kuku tidak pernah ada yang mau sampah. Tapi di sini Allah Subhanahu wa taala dan baginda kita Rasul mengabarkan sampahnya saja, tanduknya saja, bulunya saja yang tidak dicari orang, dan kukunya saja itu akan datang di hari kiamat seperti kendaraan yang menghantarkan kita kepada ridho Allah Subhanahu wa taala, bersaksi dari apa yang kita lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa innad dama la yaqa'a minallahi bimakan, sesungguhnya darah yang kemudian jatuh di satu tempat, qabla ayyaqa minal ar, cepatnya darah menetes itu lebih cepat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum darah menetes minal ar, di atas bumi ini, Allah Subhanahu wa taala secepat kilat tersebut memberikan ampunan kepada kita yang berkorban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah bentuk kecintaan Allah Subhanahu wa taala akan rahasia amal kita yang paling Allah cintai di puncak daripada Zulhijjahnya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh adalah yang terakhir, karena memang kita tulis 7, kita berikan 7. Kalau ada ustadz yang memberikan 14, berarti lebih 2 kali lipat, silakan. 7 adalah perputaran hari, di mana kita yaumul Isnin, Selasa, Arbi'a dan seterusnya. 7 merupakan insya Allah pergerakan kita setiap harinya itu dengan bertaubat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tidak bermaksiat di hadapannya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi disampaikan oleh Syekh Muhammad Abduh dalam tafsir Al-Mannarnya bahwa innallaha la yabtulu abda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala la yamna'ut taubata, tidak pernah melarang untuk orang bertaubat kepadanya. Ahlul ma'asi, mereka yang bermaksiat, fala ubali, seumur hidupnya dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak peduli. Yang penting Allah tidak pernah melarang, tidak pernah menutup pintu taubatnya. Maka mudah-mudahan di akhir, kapanpun, dimanapun Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita, mudah-mudahan kita bisa wafat dengan husnul khatimah, bisa berakhir dengan kebaikan Allah Subhanahu wa taala, bisa berakhir dalam taubatan nasuha, taubat yang sebenar-benarnya, jauh dari maksiat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Maka saya tutup di sini, epilognya adalah amalan rahasia dan keistimewaan di awal 10 pertama bulan Zulhijjah sangatlah besar. Amalan soleh yang dikerjakan oleh kita diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya dilipat gandakan, tapi dicintai. Salat duha kita hari ini karena masih Dzulqa'dah, insya Allah diterima Allah Subhanahu wa taala, dilipat gandakan olehnya. Tapi
kalau besok kita lakukan hari Ahad bukan cuma dilipat gandakan, dicintai Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah dicintai, pasti insya Allah diterima dan diridhai olehnya. Baca Quran kita yang kita baca hari ini, akhir Zulqa'dahnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi besok kalau kita baca hari Ahad sampai 10 insya Allah, bukan hanya dilipat gandakan, tapi dicintai Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu jika sudah dicintai Allah Subhanahu wa taala, tentunya sangat akan berpeluang diterima olehnya menjadi mizanil hasanat, catatan amal ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam bissawab. Ini ada makanan gratis ya, warung duafa ya. Semakin sering kita ke sini, semakin sering kita memberikan membantu saudara kita, semakin Allah mencintai kita. Terlebih mungkin bunda-bunda di MT Ashifa yang ikut buka dapur untuk yang isoman, tentunya insya Allah ini menjadi ladang jihad tersendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan menjadi catatan amal ibadahnya insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Jika ada yang kurang berkenan, terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bittaqullah faqad fazal muttaqun. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ustaz Ahmadi, semoga apa yang disampaikan tadi bermanfaat untuk kita. Amin. Itu rahasia satu hari bulan kita. Kedengaran nggak Bu? Tapi saya bisa kesebat sini. Berisik, kurang jelas ini suaranya nggak jelas Bu. Tolong di-handle nih Bu. Apa ini suara saya bisik banget. Bu Haja nanti tolong di-handle ya. Baik Bu, Bapak saya. Ya, terima kasih ya Bu Haja. Baik, kita lanjutkan Pak Ustadz untuk sesi tanya jawab. Barangkali ada ibu-ibu jemaah Ashifa yang ingin bertanya sama Pak Ustadz. Ibu-ibu. Amin, amin. Silakan Bunda jika ada yang ditanya. Jika ada yang bertanya silakan Bunda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Bu Neti, monggo. Pak Ustadz, saya mau nanya, mohon maaf ibu-ibu semua, saya mau nanya, itu buat apa? Buat amalan yang pertama tadinya puasa ya. Bagaimana kalau seorang wanita itu belum membayar hutangnya waktu bulan puasa, waktu Ramadan? Gimana itu Ustaz? Itu yang pertama. Yang kedua, langsung aja ya Ustaz. Nggak apa-apa, langsung aja Nenek. Yang kedua itu pada tanggal 10 Zulhijjah itu kita kan tadi katanya berpuasa ya. Banyak yang memperkirakan banyak yang mengatakan itu bukan puasa karena puasa itu menahan haus dan lapar mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari ya. Sementara kita cuma menahan sampai sholat Id gitu ya. Gimana itu penjelasannya Ustaz? Udah itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab atau nunggu yang lain Bunda? Dijawab aja Pak Ustadz satu-satu. Baik, ya. Baik, Bunda Neti yang sudah menjawab pertanyaannya luar biasa, sangat-sangat kritis. Ini kelihatannya MT Ashifa karena rajin ngajinya udah rajin ya. Jadi luar biasa pertanyaannya ini dalam.
Pertama, bahwa wanita yang belum menyelesaikan hutangnya, wanita yang belum menyelesaikan kewajibannya, ada satu riwayat yang mendorong kita untuk itu. Apa itu? Opsi yang kedua tadi, yaitu puasa ketika kita melakukan aktivitas di hari Senin dan hari Kamis. Bahwa harus kita pahami bahwa sesungguhnya yang namanya puasa itu mengganti atau bayar hutang itu adalah kewajiban kita. Dia menjadi wajib, beda dengan puasa Senin dan Kamis. Maka kesempatan kita, fursoh saidah, kesempatan yang kemudian yang memang jarang kita ketemukan, silakan diambil dengan tidak melakukan aktivitas puasa, membayar hutang terdahulu. Jadi ada dua riwayat di sini. Yang pertama, bahwa yang wajib tetap dilakukan pada kewajibannya, yaitu puasa wajib, karena dia adalah hutang, harus dibayar, ya kan. Riwayat yang kedua, karena keinginan kuat, kemudian memikirkan puasa hutangnya, maka ketika dilakukan pada hari haknya lebih memilih 10 hari daripada Dzulhijjah tersebut, maka insya Allah pahala daripada hutangnya itu mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya niatnya itu ketika sudah berniat betul pada pelaksanaannya memilih pada puasa 10 hari Dzulhijjah, maka faedahnya, pahalanya sama dia dengan melakukan aktivitas membayar hutang puasa. Ya, sama ya, sama bukan berarti menggugurkan, bukan. Pahalanya itu ada riwayat yang menyampaikan sama. Kenapa? Karena sangat berniat. Sudah berniat dan kemudian memikirkan itu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kaidahnya tetap bagaimana kita menyelesaikan puasa utang kita. Kalau kita punya utang 1 hari 2 hari, selesaikan 1 hari 2 hari. Ya, kan nanti ada aktivitas yang bisa kita ambil di pilihan model kedua. Puasa di Senin dan Kamis, maka Selasanya bisa kita lakukan untuk puasa ganti. Hutangnya 2 hari misalnya, kita bisa puasa di hari Selasa misalnya, atau puasa di hari Rabunya misalnya. Atau kemudian kita berniat Seninnya itu mau puasa untuk bayar hutang. Menurut riwayat yang tadi, kalau kita sudah berniat namun kita mengedepankan 10 Dzulhijjah, maka insya Allah pahalanya tetap mendapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu artinya ada kemuliaan di 10 daripada Dzulhijjah ini yang sebetulnya sangat jarang kita ketemukan. Maka silakan diambil momentum besarnya, diambil manfaatnya, diambil kesempatannya, mana yang lebih dulu mau dilaksanakan. Ya, adapun 10 itu adalah sunnah, yang paling banyak dikerjakan adalah pada saat Senin dan Kamis, maka di hari-hari itu boleh dilakukan untuk membayar hutangnya jika mampu. Adapun kalau kondisi kurang fit, menjaga imunitas yang kemudian melemah, maka kemudian kita bisa beralih kepada amalan yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Itu yang pertama. Yang kedua, 10 Dzulhijjah dinyatakan tidak puasa, betul. Karena puasa memang imsak, ya. Dari kapan? Ya kan? Ya, ketika min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi. Memang ketika awal terbit fajar sampai akhir terbenamnya matahari. Nah, di sini kenapa disebut kita puasa? Ya, secara puasa hakikian. Ya, hakikat puasanya memang tidak puasa karena tidak pada koridor rukun dan syaratnya. Akan tetapi bahwa ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan wal fajri walayalin ashr, 10 itu menjadi bagian hitungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditambah dengan hadis baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Imam Bukhari
di hadis 518 misalnya, atau kemudian hadis Ummu Sayyidatina Hafsah, istri baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sungguh 10 hari itu masuk tanggal 10, yang notabene kita diingatkan kalau Idul Fitri kita makan terlebih dahulu, baru kemudian melakukan sholat Idul Fitri. Idul Adha kita menahan diri dahulu untuk kemudian kita berbuka dengan memakan hati hewan kurban. Jadi kalau kita berkurban itu kan langsung habis sholat Idul Adha cepat ya, langsung dipotong hatinya itu, man akala kabidihi, makan hati daripada hewan kurban itu adalah makanan terbaik yang Allah hidangkan dalam 10 Dzulhijjah Allah Subhanahu wa taala. Jadi betul secara puasa hakikatnya bukan puasa dalam terminologi rukun dan syarat yang kita gambarkan di awal tadi, ada akidah, ada syariah, ada akhlak, ada muamalah dunyawiyah. Tentunya ketika syariah tadi harus dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Tapi kemuliaan Allah Subhanahu wa taala ketika Allah mengajarkan kita dalam surat Al-Fajr ayat 3, maka di sini menjadi kesempurnaan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Maka silakan nanti berpuasa dalam artian menahan tidak makan dan minum, tanda kutip, tapi berbuka segera setelah kita mendapatkan makanan terbaik, yaitu hati dari hewan kurban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian kira-kira Bunda Neti. Terima kasih. Maaf Ustaz, itu ya. Kalau buat 10 Dzulhijjah itu ada niatnya nggak menahan itu? Tidak ada niat yang disyariatkan, hanya saja di sana kita berempati dengan melakukan aktivitas yang menahan diri kita dari sesuatu yang tidak baik, melakukan hanya kebaikan-kebaikan saja, yaitu mendekat